Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dunya daral imtihanat wat tajribat. La yamtahinna bihal makhluqat fi hadhil kainatil mawjudat. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Hadirin seluruh pemirsa Ar-Risalah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti pernah memiliki masalah dalam kehidupannya. Yang kaya memiliki masalah, begitu juga yang kurang mampu pasti pernah memiliki masalah. Pejabat memiliki masalah, rakyat pun juga banyak yang memiliki masalah. Namun sebagai manusia kita harus sangat-sangat bijak dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika Allah memberikan kita suatu masalah, maka Allah memerintahkan kepada semua hambanya untuk wasta'inu, mintalah tolong, kata Allah. Dengan cara apa kita meminta tolong kepada Allah? Yang pertama caranya adalah bersabar dan kemudian perbanyak sholat. Bagaimana cara kita untuk bersabar? Karena hanya berkata, wahai saudaraku, kalau kau memiliki masalah, bersabarlah. Namun bersabar dari kata sangatlah mudah. Yang sulit adalah melakukan kesabaran yang hakiki. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita bersabar? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ayat ini sangat cocok dengan keadaan yang kita hadapi pada saat ini. Allah memberikan kita ujian. Ada saudara-saudara kita yang mengalami kelaparan. Ada saudara-saudara kita yang takut akan tersebarnya atau terjangkitnya virus COVID-19. Ada saudara-saudara kita yang semakin hari tidak bisa untuk menjaga hartanya. Semakin hari hartanya semakin berkurang, semakin sedikit karena dia sudah di PHK dari pekerjaannya. Tabungan pun sudah menipis. Anak dan istri harus makan, gizi harus tercukupi. Maka kemudian Allah juga memberikan ujian dari kekurangan buah-buahan. Ada saudara kita yang tidak bisa untuk makan dan memenuhi gizinya. Bagaimana ia mau merasakan nikmat dan manisnya buah kalau ia makan nasi saja masih harus bekerja keras saat ini. Tetapi di balik semua ujian itu Allah mengatakan, wabasyiris shabirin, berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Subhanallah. Sungguh beruntung mereka yang bisa melalui, mereka yang bisa bersabar dalam wabah ini. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memberikan ujian kepada seorang hamba kecuali hamba tersebut mampu dan kuat untuk melaluinya. Bagi saat ini kita yang terkena dampak wabah COVID-19, ini adalah ujian dari Allah. Allah tahu kita pasti bisa melaluinya, maka Allah memberikan ujian itu kepada kita. Mudah-mudahan ujian ini adalah ujian kita untuk naik ke tingkat dan derajat yang lebih tinggi. Hadirin pemirsa Ar-Risalah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita merasa kesehatan adalah milik Allah, diri kita adalah milik Allah, sesuai dengan ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi mereka orang-orang yang terkena musibah mengatakan inna lillahi. Inna lillahi inilah yang harus kita tekankan, bahwasannya kita, jiwa kita, raga kita, kesehatan kita, mata, telinga, hidung, dan seluruh apa yang kita miliki saat ini lillahi, semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita ingat, semua yang ada di dalam diri kita, harta kita termasuk juga kesehatan kita, ini sedang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jikalau sewaktu-waktu Allah ingin mengambilnya, kita tidak boleh mengeluh. Kita tidak boleh protes. Ya Allah, kenapa aku sakit? Ya Allah, kenapa aku tidak bisa makan? Ya Allah, kenapa hartaku saat ini semakin sedikit? Karena saat itu Allah sedang mengambil titipannya. Dan kita sebagai orang yang dititipi tidak boleh marah ketika sang pemilik telah mengambil apa yang dititipkannya. Maka marilah bersama kita menjaga seluruh yang ada di dalam diri kita yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada intinya ada 3 hal di dalam menghadapi masalah dan musibah. Yang pertama, ketika Allah memberikan kita ujian dan cobaan, yang kita lakukan adalah jangan mengeluh, jangan mengeluh. Kalau kita mengeluh, segala sesuatunya akan menjadi negatif. Namun kita harus bersabar terlebih dahulu. Dan yang kedua, apapun ujian yang Allah berikan, kita yakin kembali kepada ayat Al-Quran tadi, bahwasannya Allah tidak akan pernah menguji hambanya di batas kemampuannya. Dan yang ketiga, kita yakin bahwasannya ujian yang kita hadapi, masalah yang sedang kita jalani saat ini adalah untuk menaikkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita bisa mengamalkan 3 hal tersebut, disebutkan ganjaran oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka yang bisa melalui masalah dengan kesabaran, dengan keyakinan, dan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka mendapat pujian dari Allah dan Allah memberikan rahmatnya kepada mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah yang akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua yang saat ini sedang berada di dalam wabah COVID-19, Allah segera berikan jalan keluar yang terbaik untuk kita, dan mudah-mudahan kita dapat melaluinya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dari saya, demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.